kawan-kawan ini, bapak-bapak mama ini adalah PKL. Dan juga kita memahami dari aspek kemanusiaan bahwa ini sudah menjadi pekerjaan pokok, maka hari ini kita bertemu. Memang dari aspek regulasi kita tidak sentuh ya, tapi dari aspek lain kita bisa bertemu di sini. Sehingga pemerintah tadi sudah menjawab mulai besok ya, sehingga kalau bisa mulai besok teman-teman di bagian ekonomi itu sudah bisa harus melakukan kerja-kerja di lapangan. Paling tidak mengidentifikasi, mendata, setelah mendata habis memberikan rekomendasi, lalu berkoordinasi dengan bapak-bapak polisi, bahwa mereka-mereka yang sudah didata, sudah diberi rekomendasi secara hukum, mereka ada legalitas, dilindungi oleh pemerintah daerah juga. Kalau bisa dimaklumi, dipahami tentang kegiatan pokok. Kami juga di DPRD tentu akan koordinasi terus. Saya yakin bahwa bapak polisi ini juga manusia, dan juga orang-orang kita juga ini kita bisa koordinasi dengan mereka untuk memahami tentang bapak-bapak mama yang melakukan aktivitas di masyarakat. Ya. Jadi Bapak Sekda mungkin bisa menanggapi sedikit pertanyaan atau harapan dari kedua penanya tadi, ada Doni dan Carlos. Jadi baik, jadi ya dimengerti, tapi ya banyak hal yang harus kita perhatikan bersama, karena kemungkinan ada, ya istilahnya ada api baru ada asap. Jadi pasti ada laporan masuk ke sana, perhatikan, oh ini jualnya 100% harga. Jadi biasanya di SPBU 10.000, kita jual 15.000 atau 20.000. Ah, ini kita mau ngomong juga, mau bilang kemanusiaan juga. Dosa memang kita mengerti bahwa kita sudah capek, kita ambil dari jauh, antrian setengah mati. Jadi coba dihitunglah untuk ini, kalau misalnya ada tolerir, maksudnya untuk membantu sesama yang lain yang dia duduk enak di rumah, kita bantu ya, mungkin kita tarik sedikit. Nah, ya. Jadi ya nanti itu teknisnya di lapangan, tapi kami tidak katakan bahwa oh boleh ambil begini, boleh ambil begitu. Ya, cara aturan kan melarang, tapi teknis di lapangan ya silakan saudara-saudaranya mengatur supaya jangan sampai terlalu mencekik dan akhirnya yang lain juga merontak. Oh iya, kami sudah kemarin ke SPBU sudah habis ya, ke pengecer di sana harganya agak sedikit di atas harga di SPBU, di atas bukan sedikit, di atas misalnya 50%. Nah ini juga ya coba kalau misalnya ada yang ini coba dipikirkan, kita boleh tarik sedikit tapi jangan terlalu besar, sehingga kita saling membantunya bisa dimengerti. Tapi secara aturan sekali lagi kami tegaskan itu memang dilarang. Tapi secara kemanusiaan seperti yang disampaikan tadi, mau beli susu untuk anak, mau ini bisa butuh uang, memang bisa memahami. Tetapi jangan sampai terlalu mencekik dan akhirnya membuat yang lain juga ribut. Kembali ke Bapak Ibu Dewan yang terhormat ini, kembali ke pemerintah. Ya, jadi kita juga harus siap melayani semuanya. Tidak hanya Bapak Ibu sekarang yang datang, tapi mereka yang merasa ya ada sedikit tapi datang juga sewaktu. Ya. Jadi mungkin ini yang kami bisa jelaskan. Saya rasa ini bisa dimengerti. Ya, tolong dipahami karena kami tidak secara tegas katakan bahwa harus begini, harus begitu. Ya, nanti secara aturan kami bisa lakukan. Tetapi keluhan-keluhan tadi kami bisa merekam, kami bisa mengerti. Jadi itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih kami kembali. Saya Carlos yang dulunya pernah bekerja di Sekuen PSI juga. Pernah bekerja. Jadi begini, setelah terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya salah satu wakili teman-teman pengecer
BBM di lapangan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, yang harapan kami dari masyarakat ini khususnya untuk Pak Luis. Kami adalah pedagang kaki lima PKL yang terdaftar dalam KWL UI, yang kepanjangannya itu Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI. Jadi dalam nomor tertera 17820 menyatakan pedagang kelima yang menjual BBM, solar, dan yang lain-lainnya menyangkut minyak tanah. Jadi kami minta, yang harapan kami minta kejelasan, sehingga kami tidak ditakut-takuti oleh pihak keamanan. Kasihan mau mereka, setiap hari ditakuti, kami bayangkan kucing dan tikus. Karena kami tidak diberi solusi, bagaimana caranya. Sementara kami, notabene masyarakat ini sebagian besar itu pendidikan masih minim sekali. Persoalan yang untuk mengurus surat susah. Dan satu lagi, pembagian wilayah. Contoh, misalnya ada pangkalan tanah pedagang kelima yang jual BBM. Misalnya di kecamatan tercatat, atau ada yang bertanggung jawab siapa. Jadi dia ekonomi, tolong perhatikan kami, sehingga kami ini bisa bekerja. Karena tuntutan anak sekolah, tuntutan harian, ada yang ambil mingguan, harian, untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan adat. Jadi sekian dari saya. Kami mohon supaya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dan pihak keamanan, sehingga kita tidak seperti kucing dan tikus. Sekian dari saya dan terima kasih. Selamat siang semua. Nama saya Maria Fatimah Silvain. Saya dari Partai Golkar, fraksi Golkar, berada di Dapil 1, Malaka Tengah, Kobalima dan Kobalima Timur. Jadi baik, yang saya hormati pimpinan rapat, Bapak Wakil, dan teman-teman anggota DPRD. Yang sama saya hormati Bapak PLT Sekda. Yang sama saya hormati Kabak Ekonomi yang sempat hadir. Bapak, Ibu, saudara-saudara penyecer BBM di Kabupaten Malaka yang saya kasihi. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Wakil, Bapak PLT Sekda, dan kedua penanya dari teman-teman pengajar BBM terkait dengan kenaikan BBM sekarang, di mana teman-teman kita pengecer dibatasi untuk tidak melakukan semacam pengambilan bensin di Pertamina. Saya seperti ini. Saya maunya kalau bisa Polres ada, karena yang ada di lapangan ini kan dari Polres, kita di sini. Terkait dengan BBM ini dianggap melanggar aturan kalau kita ngambilnya di sana kalau pengecer. Tetapi kalau melihat dari aturan, oke, memang itu tidak diperbolehkan. Tetapi apa iya kita bisa melihat dari sisi kemanusiaan ini, di mana teman-teman pengecer ini tadi sudah disampaikan kepada kita bahwa ini adalah kerja pokok mereka. Dari BBM ini juga, ini usaha mereka untuk menghidupi keluarga mereka. Anak-anak sekolah yang mereka sekolahkan ini juga dapat dari penghasilan yang mereka jual ini. Ekonomi makan minum mereka setiap hari di keluarga. Ini kita juga harus berpikir, karena ya di Malaka ini sendiri lapangan kerjanya terbatas, dan satu-satu cara jalan yang untuk mereka bisa kerja adalah jual sayur dan BBM ini. Apakah ini karena dari Polres tidak ada? Kalau tadi kita minta, apakah ini ambil kebijakan? Bisa tidak? Ada kebijakan sedikit yang bisa membantu, memberi peluang ini
prihatin Bapak. Karena dengan kenaikan BBM ini, semua pendapatan baik itu di ekonomi keluarga di mana harga ini naik secara drastis. Dari mana kita masyarakat kecil ini bisa mendapat sedikit untuk mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka yang sangat sulit ini. Jadi dari saya sekali lagi, kalau bisa kita juga berkoordinasi, pemerintah berkoordinasi dengan Polres, dan kalau bisa dari Polres juga harus hadir supaya bisa dengar langsung yang disampaikan masyarakat, dan kita dari anggota DPR sebagai penyalur lidah masyarakat mereka ini bisa mendengar bahwa kami sangat prihatin dan kami mau supaya kami punya masyarakat ini jangan susah-susah sekali. Itu yang kami mau, sehingga tolong diatur paling tidak ada kebijakan atau secara kemanusiaan, sehingga kami punya masyarakat ini bisa diberi ruang untuk mereka bisa mendapat bisa menjual kembali BBM ini demi mengatasi kebutuhan di dalam keluarga mereka setiap hari. Terima kasih pimpinan, saya kembalikan. Baik. Saya menyayangkan ketidakhadiran Pak Kapolres dan jajarannya. Yang pertama, undangan DPRD sudah dikeluarkan sejak kemarin tertanggal 15 jam 10 pagi. Kita sudah menunggu beliau sejak pagi tadi di sini dan tidak konfirmasi sampai dengan terakhir. Apakah di Polres Malaki hanya ada Kapolres saja? Wakapolresnya tidak ada. Kasat kali lain-lain tidak ada kan? Kami mewakili rakyat dong. Harusnya hadir dong. Sampaikan salam hormat. Datang untuk menjelaskan dengan keluhan masyarakat apa yang akan disampaikan. Ya secara aturan oke, silakan saja. Tapi hari ini masyarakat datang karena ada persoalan antara masyarakat dengan pihak keamanan, yaitu Polres. Objeknya di sana. Mestinya ada alasan dong. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak pimpinan sidang, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh pemerintah melalui Pak Penjabat Sekda terkait dengan BBM, saya kira clear secara aturan bahwa tidak untuk diperjualbelikan, tetapi didukung oleh pemerintah yang melalui surat yang penting diperuntukannya jelas. Itu sudah diatur, semua sudah diatur dalam aturan norma migas, memang dilarang. Kemudian diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 untuk pemerintah mengatur dan menyimpan. Yang penting untuk keperuntukan itu jelas. Tetapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan keluhan dan lain sebagainya, kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya, saya kira ini sikap Polres ada. Maksudnya apa? Karena apa yang disampaikan oleh yang terhormat Ibu Mary tadi, bahwa yang di lapangan adalah mereka. Apakah barang ini hari ini dari Pak Penjabat, Pak Kapol Ekonomi dan kita DPRD sekalian yang hari ini bersama masyarakat, kita ngomong soal koordinasi, tapi hari ini dengan sampai besok dan buat hari apakah koordinasi berjalan atau tidak? Lalu apa kapasitas terhadap masyarakat yang hari ini hadir? Mereka hari ini saja, saya yakin mereka sudah sangat meninggalkan pekerjaan dan sudah sangat menghilangkan beberapa nilai uang yang harus mereka dapat hari ini. Mereka sudah tinggalkan beberapa jam yang hari mereka menunggu di sini. Kalau Pak Kapolres tidak hadir, kan kesian. Mestinya kan beliau hadir untuk menjelaskan. Kalau tidak ada pimpinan lain di Polres sudah hadir, biarkan ada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Karena memang undang-undang memberi ruang kepada pemerintah, memberi surat rekomendasi, tetapi diperuntukannya apa? Itu yang sudah dijelaskan Pak Sekda, bahwa untuk misalnya nelayan, untuk traktor untuk pengolahan boleh, tapi bukan untuk diperjualbelikan. Nah ini yang pihak Kapolres hadir, supaya kita mau soal kebijakannya apa, supaya ada pasti yang dijelaskan kepada Bapak sekalian yang hari ini. Apa bisa pimpinan? Pertanyaan saya, bisa tidak? Koordinasi, boleh koordinasi. Karena ada perubahan status soal status BBM Pertalite itu menjadi dari umum ke khusus itu yang sudah tidak diperbolehkan oleh pihak Pertamina. Dulu boleh, bukan berarti tidak boleh ambil pakai JBM, diperbolehkan dengan surat rekomendasi dari pemerintah daerah melalui Kapol Ekonomi, tetapi diperuntukkan yang tadi, bukan diperuntukkan untuk diperjualbelikan. Itu aturan Pak. Omong soal kebijakan Kapolres tidak ada, Pak pimpinan. Apa yang mau kita lakukan? Oke, misalnya hari ini kita rapat bersama pihak pemerintah tanpa ada kehadiran dari pihak Kapolres. Apakah pasti hari ini kita bisa berikan kepada Bapak untuk besok dan lusa dan seterusnya? Bisa tidak? Jaminannya apa kita bisa berikan? Oleh karena itu saya tidak bisa bicara banyak hal tanpa ada Kapolres atau pihak Polres di dalam luar sini. Terima kasih pimpinan saya kembali.
ini bukan soal regulasinya. Kalau kita melihat bagaimana sisi sosial ekonomi di masyarakat. Ya. Dan di sini kami dari fraksi PD Perjuangan, sama halnya dibicarakan oleh teman saya Prof. Freddy, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Sekda itu tidak ada yang salah. Tentu kebijakan pemerintah kita apresiasi, bahwa mau memberikan izin dan lain-lain surat untuk bagaimana bisa, tetapi peruntukannya itu Pak Sekda. Kalau kita izin untuk taruh di misalnya di traktor, tapi pada akhirnya saudara-saudara kita harus mungkin jual lagi dan polisi tangkap lagi. Ya, memang di sini kita seperti buah si malakama. Yang sekarang kita lihat adalah masyarakatnya, kebutuhan ekonomi sekarang di tengah COVID sekarang. Ya, mungkin saja ada saudara saya dari kepolisian yang mungkin hadir di tengah-tengah kita di sini, mungkin datang sebagai apa saja kurang tahu, tetapi dengarkan keluhan masyarakat. Ya, dengarkan ini. Karena sekarang pandemi baru sedikit kita lewati. Ya. Ekonomi bukan saja mereka, pengusaha juga merasakan bagaimana ekonomi dengan COVID itu sangat berdampak ke ekonomi kita masing-masing. Ya. Bukan berarti kami di sini mendukung supaya kita melanggar aturan, tidak. Ya. Tidak, kami tidak mau melanggar juga aturan. Ya. Tetapi yang kami lihat adalah kebutuhan ekonomi masyarakat dan sangat terbantu. Contoh kami di dapur 3, kalau kami punya minyak itu habis di sekitar 2 tahun, apakah kami harus sampai ke lirik atau kami harus sampai di batas? Ya sekarang juga ada Pertamina baru yang di sana, ya. Tapi itu baru ada di batas, belum ada di Sisitamean, belum ada sampai di Kofeu, belum ada sampai di Bubun, belum lagi tempat-tempat apa lagi. Lihat Bapak tempatnya Pak Freddy sangat kasihan sekali. Jadi mungkin saran dari saya untuk pemerintah dan juga pimpinan, kita jangan diam dan pemerintah juga jangan diam. Sekiranya dalam waktu singkat ini, satu hari ini sampai besok perlu kita lakukan koordinasi dengan Polres. Bagaimana kita memberikan ruang ini kepada saudara-saudara kita dan juga kepada masyarakat pada umumnya yang menggunakan PPN. Karena ketika mereka ini tidak menjual lagi, mereka yang dari Linha, yang dari Kofeu, bagaimana caranya mereka mengakses? Tidak setiap hari orang yang Kofeu atau orang Linha harus datang ke Betu, ada kayak semua dia bisa mengambil minyak. Tentu itu salah kalau kita berjual belikan. Tetapi di dalam sisi ada sisi sosial ekonominya dan ada sisi kemanusiaannya di sana. Bagaimana kita saling membantu dengan cara itu? Nah, soal tadi Pak Sekda berbicara tentang harga, saya kira itu kembali kepada mereka. Ya. Jadi mungkin koordinasinya perlu dilakukan segera. Tentu juga mungkin kemarin ada yang mengeluh bahwa jargonnya diambil dan lain-lainnya diambil. Pemerintah saya minta untuk segera hari ini dan besok untuk berkoordinasi dengan Polres kalau bisa dikembalikan. Saya kira demikian, saya kembali ke pimpinan. Saya Andreas Nasiran, fraksi Melakas Sejahtera Partai Perindo. Tadi kita sudah mendengar penjelasan Pak PLTC, ada aturan yang menghadang kita semua. Lalu masyarakat juga menjelaskan bahwa ada pengusaha kecil menengah pedagang kaki 5 yang coba berjuang menerobos aturan dengan cara dia menjual minyak eceran. Hal ini tentu kita sebagai wakilnya mereka, wakilnya rakyat, harus memberikan proaktif melihat ini sebagai satu hal yang mereka lakukan. Saya sependapat dengan teman-teman DPR terdahulu yang menyampaikan bahwa kita memang menyesalkan Pak Kapolres tidak ada. Sesungguhnya karena yang mengawasi aturan ini polisi. Ya, sementara ini Bapak Mama ini melakukan kegiatan sebagai orang kecil di lapangan yang menabrak ini aturan. Tetapi menjanjikan kepada mereka secara ekonomi bahwa ini bisa. Oleh karena itu harus dibangun diskusi intens antara pemerintah
polisi dengan BPN. Ini harus dilakukan. Ini bisa kita koordinasi cara penyelesaian. Yang tidak melibatkan masyarakat ini harus diskusikan dalam 1-2 hari. Karena apa? Pemerintah memberikan rekomendasi untuk traktor, nelayan, mereka tidak. Ya, ini kan bukan nelayan, ini bukan traktor, ini bukan apa? Pengecer ini. Dan ini yang harus kita jawab. Dan diskusinya adalah 3 komponen ini harus lengkap untuk kita diskusi, tapi masyarakat terus ada. Untuk kita mencarikan beberapa solusi terbaik yang bisa memberikan mereka harapan. Selain menjanjikan membantu kita mendekatkan kebutuhan. Saya kira pimpinan dengan Pak Sekda, saya kira kita juga tentu mau diskusi seperti ini. Masyarakat terus kita libatkan, kasihan mereka buang-buang hati tidak makan lagi. Asal cepat sehingga apa yang mereka inginkan terjawab. Itu saja, terima kasih, saya kembalikan. Yang pertama, saya minta supaya Bapak Kabak Ekonomi besok segera mendaftar semua pedagang BBM yang ada di sekitar Kota Betun dan Malaka Barat dan sekitarnya. Terlebih mereka yang sudah 2 hari yang datang duduk di kantor DPR sampai dengan hari ini. Segera mendaftar mereka. Ini perintah saya sebagai Ketua Komisi 2, mitra dari bagian ekonomi. Yang kedua, bahwa untuk mereka segera dibuatkan surat keterangan. Hal ini sudah dilakukan pada tahun-tahun kemarin. Surat izin untuk menjual BBM ini sepertinya sudah dilakukan dari tahun-tahun kemarin, tetapi akhir-akhir ini memang bagian ekonomi tidak mengurus lagi mereka. Kemarin rapat komisi saya tanyakan kenapa sampai dengan saat ini kok ekonomi tidak buat pengawasan di SPBU, padahal itu kewajiban kamu yang harus berdiri di sana untuk mengawasi masyarakat ini. Bukan polisi. Mereka alasan bahwa ini uang untuk pengawasan tidak dialokasikan, Ibu. Ini juga menjadi masalah untuk kita. Jadi jangan masyarakat yang dipersalahkan, kita pemerintah dipersalahkan juga. Karena memang kita tidak membuat sisi pengawasan, kita tidak membuat suatu fokus untuk kebutuhan masyarakat, terlebih untuk pedagang kaki lima ini. Jadi lewat forum ini saya minta supaya segera, karena ini bagian ekonomi, ini mitra saya sebagai Ketua Komisi 2. Jadi untuk jual menjual ini urusan kami juga, menjadi tanggung jawab kami. Yang ketiga, Pak Sekda, tadi memang solusi yang sangat bagus yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu para pedagang ini. Yang pertama, mereka diberikan ruang. Ini secara sederhana bahwa BBM ini kita bisa beli, kita pergi mungkin dengan alasan bahwa ini untuk kebutuhan traktor dan ini untuk kebutuhan mesin sensor atau apa. Tetapi ada satu hal yang mengganjal di dalam hati saya ini, apabila koordinasi kita dengan pihak kepolisian, pemerintah dengan pihak kepolisian ini tidak ada, mereka ini tetap memang tidak aman juga. Yang akan saya tanyakan atau yang akan kita diskusikan sekarang adalah, apabila setelah mereka beli dengan cara seperti yang kita tawarkan tadi, Pak Sekda, terus mereka menjual, jangan sampai dari pihak kepolisian juga masih juga mengintai mereka untuk membubarkan atau mengambil barang-barang jualan mereka. Ini yang harus kita diskusikan hari ini. Dan tidak usah terlalu berlarut-larut. Hari ini juga kita kasih solusi. Seperti yang tadi saya pesankan untuk Kabak Ekonomi. Itu besok segera harus dilakukan. Yang berikut, soal harga memang seperti biasa. Yang kemarin dilaporkan itu bukan masalah kecemburuan karena harga. Dan saya tahu bahwa mereka datang dari kemarin dan sampai dengan hari ini. Yang pertama itu mereka menuntut yang
mereka. Mereka masih bisa jual di BBM atau tidak? Terus yang kedua adalah yang harus kita segera selesaikan adalah mereka punya motor, bahkan mobil dan jergen dan lain-lain yang sudah diambil oleh polisi. Nah, ini yang harus kita urus. Terus bagaimana solusinya kalau polisi tidak hadir hari ini? Nah, ini sedang kita buat solusi supaya mereka tahu. Akhirnya mereka tidak lagi datang untuk besok, lusa dan seterusnya dan membuang-buang waktu. Terima kasih dari saya untuk sementara demikian. Yang terhormat Bapak Wakil, Bapak Sekda, teman-teman DPRD, Renu Lai Melaka, Makau Neperno Halapai. Hari ini saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa semalam saya lagi-lagi mengisi di eceran untuk menjemput orang yang paling saya cintai. Jadi hari ini saya juga ingin berterima kasih sekali lagi untuk para pedagang eceran di seluruh sudut pelosok Rai Melaka. Berkat teman-teman ini kita boleh bisa menikmati, bisa menggunakan fungsinya sebagai barang. Jadi saya tidak mau bicara banyak. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mau tegaskan bahwa kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Salus Publi Suprema Lex. Tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada kesejahteraan rakyat. Berarti sudah soal kesejahteraan rakyat, berarti tidak ada tawar-menawar. Karena itulah hukum tertingginya. Inilah prinsip hidup saya. Dan saya siap untuk mendukung teman-teman para pedagang kaki lima, terutama. Ternyata saya kecewa hari ini. Undangan yang kita keluarkan tapi tidak ditanggapi dengan baik. Kita mohon kehadirannya, tapi hari ini kita tunggu sampai jam 2. Pihak Polres tidak ada. Jadi mungkin kita bertanya alasannya apa? Harusnya ada alasannya. Pimpinan tolong kita tegas supaya lembaga ini dihargai. Tidak hadir itu karena apa? Kalau memang Kapolresnya berhalangan, kan masih ada yang lain. Apakah tidak ada mandat untuk yang lain? Kalau Kapolres jalan berarti semua harus lumpuh total. Kan tidak seperti itu. Jadi tugas pimpinan tolong koordinasi lagi alasannya apa sampai tidak hadir di sini. Padahal yang buat masalah itu di Polres loh. Masyarakat ada di sini gara-gara mereka. Jadi kita tunggu dan kita mau supaya kita diskusi sama-sama untuk mencari solusinya. Kalau kita ngomong aturan, kenapa tidak dari dulu? Baru kemarin kita mau terapkan ini aturan. Saya yakin sekali teman-teman yang jual bensin ini atau pengecer ini, kemarin di UMKM juga dia pasti ada muat juga. Oh, bisnisnya itu jual beli bensin, jual bensin, tapi dia dapat uang. Itu dikirim sampai kementerian loh. Berarti usaha mereka ini diakui, makanya mereka dikasih bantuan itu. Kalau memang usaha bilang jual bensin tidak ada, berarti mereka tidak dapat bantuan UMKM itu. Saya masih ingat, saya yakin sekali teman-teman yang ada di sini kemarin ada program dari koperasi itu untuk kita dapat uang 2,4 juta itu. Dia kan minta jenis usahanya apa, dan banyak yang jenis usahanya jual beli bensin atau jual bensin, tapi dia akomodir, dia dapat uang, berarti dia usahanya resmi. Dan kalau memang sampai sekarang baru kita omong aturan, saya juga tidak terima. Kenapa dari dulu kita tidak buat seperti itu? Aturan ini baru keluar kemarin kan, pada tanggal 13 September kan, atau memang dari dulu sudah seperti itu? Dan satu lagi, kemarin yang hasil sitaan atau barang bukti ya, kalau bilang ini mungkin barang bukti, Pak Wakil mungkin lebih paham. Di lapangan itu kemarin kan ada sempat ditahan bensin berapa jergen,
Saya minta itu supaya dikembalikan. Kalau memang ditahan berarti harus proses terus. Saya sebenarnya kepingin sekali untuk Kapolresnya hadir di sini untuk saya menanyakan. Ada beberapa kasus yang seperti ini. Terus bensin-bensin itu ada di mana sekarang? Sudah dari tahun lalu juga ada itu. Apakah barang bukti itu masih ada sampai sekarang? Bensinnya masih ada sampai sekarang. Orangnya pulang tapi barangnya tidak pulang. Apakah masih ada? Kenapa mereka tidak diproses waktu itu? Saya tidak mau supaya masyarakat itu susah. Ingat, masa pandemi COVID ini kita semua setengah mati. Kita saja mengalami, kita saja terasa, apalagi teman-teman pengecer ini. Kita yang tiap bulan ada gaji saja masih rasa kekurangan. Jadi saya mau supaya kita berlaku bijak untuk teman-teman pengecer ini. Jadi sebentar mungkin kita bisa koordinasi atau kita bisa via telepon saja dengan Kapolres kah atau Pak Wakanya kah, bagaimana dengan barang-barang sitaan itu? Mau kasih pulang atau mau diproses seterusnya? Kalau memang mau diproses, kenapa yang dulu-dulu tidak diproses? Ya kalau memang sekedar hanya untuk pembelajaran ya cukup. Tapi saya tidak mau supaya masyarakat itu dikejar-kejar terus. Kita boleh ada di sini, kita diskusi sama-sama, tapi siapa yang menjamin kalau besok mereka jual lagi dan ditangkap? Siapa yang menjamin? Kita omong pihak Polres tidak ada ini. Saya mau supaya ada kejelasan. Bisa hubungi Pak Kapolres, bagaimana kami dari pemerintah kasih keluar surat dan mereka bisa leluasa untuk menjual. Ini bukan menimbun, harusnya kita pilih yang timbun itu yang seperti apa. Apakah 1-2 jerigen itu timbun? Baik, pimpinan mohon izin langsung. Dan saya mengatakan bahwa Partai Matahari tidak bisa ngomong. Karena apa? Kemarin kita sudah ngomong, panggil ke Polres datang. Kita ini kan wakil rakyat, yang tertinggi untuk rakyat. Masa yang tertingginya datang ke kita tidak menghargai. Dan Polres juga dibayar paduan rakyat bayar mereka untuk hadir di sini. Dan ini saya anggap pelecehan. Dan ini terjadi berulang-ulang. Marwah kita ini tidak ada arti sama sekali. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua, Pak Sekda, Pak Kabak Ekonomi, Ibu Bapak Dewan, teman-teman rakyat saya, rakyat Melaka, Larang dan sekitarnya. Terima kasih banyak sudah hadir di ruang yang terhormat ini untuk semua rakyat. Saya tahu persis apa yang ada di hati Bapak Ibu masyarakat yang datang pada hari ini. Sudah 2 hari dari kemarin. Saya tahu persis karena saya berangkat dari sana tahun 96 sudah bekerja seperti Bapak Ibu sampai 2007. Jadi apa yang Bapak Ibu rasakan, keluhkan, saya tahu persis. Saya menjalani, saya menjiwai itu pekerjaan. Harapan saya apa yang disampaikan oleh Pak Sekda bisa terrealisasi pada esok hari, sehingga teman-teman pengguna BBM bisa menggunakan rekomendasi untuk membeli BBM. Sesuatu yang positif buat Bapak manusia. Ini sesungguhnya ini ada 2 hal ya di sini. Pertama soal kemanusiaan, yang kedua soal penegakan hukum. Polisi di lain sisi sebagai penegak hukum, tapi di lain sisi dia juga manusia. Masyarakat di lain sisi karena tuntutan hidup dan kebutuhan. Kami DPRD sebagai penyalur aspirasi rakyat, hukumnya harus diperjuangkan. Lewat apa? Lewat pemerintah. Banyak usul konkret untuk kita komunikasi dengan teman-teman dari polisi. Bagi saya sih tidak masalah, karena tugas kita adalah pelayan rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat. Saya setuju. Tapi kalau 5 menit tidak bisa. Paling tidak 1 jam.
Yang kedua, saya juga harus lapor kepada Pak Ketua dan Pak Didi, karena Pak Ketua adalah Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan. Baikkan, terima kasih kepada teman-teman media. Pimpinan, interupsi dulu. Silakan. Jadi ini barusan ada masuk di handphone saya. Mungkin kita sama-sama cari dulu. Ini kan barusan, ini hari ini tanggal berapa? 15. Ini beritanya tanggal 13. Barusan masuk di handphone saya. Tapi belum tentu benar. Kita sama-sama cari kebenarannya. Bunyinya, pemerintah bakal batasi pembelian BBM bersubsidi. Nanti saya kirim ke Pak Pimpinan untuk kita sama-sama cari tahu, sehingga ini menjadi masukan juga. Intinya nanti kita sampaikan ke pihak manajemen supaya ketersediaan stok jangan sampai habis di Melaka. Mungkin demikian, nanti sesudah sidang ini saya sampaikan beritanya ke pimpinan. Terima kasih, selamat siang. Terus sementara lagi ikut acara rakor di luar, selanjutnya saya ngomong dengan Pak Wakapolres. Pak Wakapolres menyampaikan bahwa surat baru tiba dan struktur mereka itu harus menunggu disposisi dari Pak Kapolres. Yang kedua, beliau pada prinsipnya bersedia untuk melakukan bangun komunikasi, diskusi bersama antara DPRD, pemerintah daerah, dan Pak Kapolres dan Pak Wakil sendiri. Artinya dari polisi bersedia untuk kita bertemu. Saya sudah menggambarkan tentang keluh kesah Bapak Mama semua. Tidak apa-apa, ini pasti ada solusi. Acara Pak Wakapolres itu sampai hari Rabu. Sampai hari Rabu, otomatis dalam minggu depan itu kita sudah bisa bertemu. Pak Sekda juga akan menyampaikan ini kepada Pak Bupati. Saya juga akan sampaikan kepada Pak Ketua DPR dan Pak Wakil Ketua. Soal aktivitas Bapak Mama di lapangan, saya kira Bapak Mama kalau mau jual 1-2 botol jual bisa, jual. Ini larang ini kan, kecuali Bapak Mama dong mau bawa dijual di batas sana toh, batas sana ini, kosong dijual, kamu dijual di batas sana, ini mau kita. Jual 1-2 botol sambil menunggu kita diskusi lintas Pak Kapolres, Pak Bupati, dan pimpinan DPRD. Intinya kami DPRD tetap komitmen untuk membantu Bapak Mama. Kami lahir dari rakyat, harus kembali ke rakyat. Jadi ini hal-hal yang tadi saya koordinasi dengan Pak Wakapolres, dan beliau juga akan sampaikan kepada Pak Wakapolres. Jadi kira-kira kita bisa menunggu dalam minggu ini karena masalahnya kita oleh pemalu. Tapi puji Tuhan, kita syukur bapak-bapak di polisi juga mengikuti dialog ini dari kemarin sampai hari ini. Mereka tetap merespon dengan baik. Mereka juga mau membantu. Hanya Bapak Mama bersama sini dalam minggu ini. Hawanya kesian pikir, tansi naro kaya leto lah itu, letunya itu. Anda harus kenal leto itu yang jadi hamus kesian ngomong aku. Jadi ini hal-hal yang saya sampaikan. Jadi keputusan kita tadi ya. Persoalan ini kita naikkan status rapat lintas sektor. Pak Kapolres, Pak Bupati, dan DPRD untuk menyelesaikan. Tapi semua pasti layak diuntungkan. Indah pada waktunya nanti. Dunia Indonesia. Untuk Bapak Ibu anggota DPRD, saya kira ini solusi. Cukup sudah ya? Kalau dari saya pribadi, apaan 1-2 botol saya bos. Yang terakhir, untuk Pak Sekda, tolong sampaikan ini kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati selaku kepala daerah. Karena ini adalah rakyat Melaka. Yang terakhir dari yang tadi,
pendataan terhadap mereka itu mulai besok harus dilaksanakan supaya mereka juga di lain sisi ada legalitas juga. Nah ini anunya, menurut strategi. Ini saya tambah sedikit. Pakai plastik. Ini solusi. Pasal 5 itu. Tujuan itu, tapi kita tidak boleh sekali-kali berusaha untuk menabrak aturan hanya karena keluhan masyarakat, ya toh? Ya mungkin masih ada cara lain untuk bisa membantu mereka, tapi tidak dengan cara untuk menabrak aturan terus bisa membantu mereka itu. Apakah pemerintah akan mengeluarkan rekomendasi kepada para pengecer atau ada ya sepanjang sesuai dengan ketentuan tadi seperti apa yang kami sampaikan bahwa untuk pertanian, untuk nelayan, untuk penggilingan padi, untuk industri rumah tangga yang membutuhkan BBM banyak dibolehkan oleh aturan kita. Tapi terkait dengan pengeluaran dari kalau untuk pengeluaran itu untuk dijual bebas secara pengecer kami tabrak aturan kami. Berarti tidak dikeluarkan rekomendasi. Ya untuk pengecer tidak. Kecuali untuk para untuk UMKM ya bisa. Baik, terima kasih.